Sel volta ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Galvani dan Volta. Kedua ilmuwan ini menemukan terbentuknya arus listrik dari reaksi redoks, di mana alatnya disebut dengan sel volta. Nah, dalam reaksi redoks terjadi transfer elektron yang ditandai dengan adanya elektron yang dilepas dan elektron yang diterima. Nah, energi yang dilepas dari reaksi redoks inilah yang kemudian dapat diubah menjadi energi listrik. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam sel volta terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik yang dapat berlangsung secara spontan. Nah, berikut ini adalah contoh susunan dari sel volta. Reaksi redoks dapat dipisahkan menjadi 2,5 sel, sehingga sel volta dapat dirancang menjadi 2 tempat, yakni tempat untuk reaksi reduksi dan tempat untuk reaksi oksidasi. Sehingga dapat kita lihat di sini terdapat 2 wadah yang terpisah. Nah, kedua wadah ini dihubungkan melalui rangkaian luar, yaitu yang ini, dan rangkaian dalam yang disebut dengan jembatan garam. Nah, jembatan garam ini merupakan tabung U dan diisi dengan agar-agar serta garam, misalnya garam KCl atau garam Na2SO4. Nah, kemudian juga terdapat voltmeter yang digunakan untuk mengukur energi listrik yang dihasilkan. Lalu bagaimana proses reaksi redoks yang terjadi dalam sel volta ini? Nah, logam tembaga atau Cu dicelupkan dalam larutan CuSO4, di mana larutan CuSO4 ini ion-ionnya terdiri dari Cu2+ dan SO4 2-. Selanjutnya, logam seng atau Zn dicelupkan dalam larutan ZnSO4 yang ion-ionnya terdiri dari Zn2+ dan SO4 2-. Nah, dalam hal ini, logam Zn akan melepaskan 2 elektron dan membentuk ion Zn2+ bergabung dengan larutan ZnSO4. Dengan reaksi Zn menghasil Zn2+ ditambah 2 elektron. Di mana reaksi ini kalau kita perhatikan merupakan reaksi oksidasi karena terjadi kenaikan bilok Zn dari 0 menjadi positif 2. Nah, Zn di sini biloknya 0 karena merupakan unsur bebas. Kemudian untuk Zn2+ biloknya sama dengan muatannya yaitu positif 2. Nah, selanjutnya elektron yang dilepaskan oleh Zn akan mengalir dari elektroda Zn ke elektroda Cu. Kemudian ion-ion Cu2+ dalam larutan CuSO4 akan menerima elektron tersebut dan membentuk endapan logam Cu. Dengan reaksi Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Nah, kalau kita perhatikan, reaksi ini merupakan reaksi reduksi karena Cu mengalami penurunan biloks dari positif 2 menjadi 0. Sehingga reaksi total yang terjadi dalam sel volta ini adalah Zn ditambah Cu2+ menghasilkan Zn2+ ditambah Cu. Nah, kemudian di dalam sel volta ini, elektroda di mana terjadinya reduksi, dalam hal ini logam Cu, disebut katode yang merupakan elektroda positif. Sedangkan elektroda yang merupakan tempat terjadinya oksidasi, dalam hal ini adalah logam Zn, disebut sebagai anoda yang merupakan elektroda negatif. Jadi dapat kita simpulkan bahwa di dalam sel volta, katoda merupakan tempat terjadinya reduksi dan anoda merupakan tempat terjadinya reaksi oksidasi. Dan untuk lebih mudah menghafal, kita bisa mengingat kata CRAW. Katoda reduksi, anoda oksidasi. Nah, selanjutnya kita juga dapat mengingat kata kapan untuk menghafal kutub dari setiap elektrodanya. Kapan katoda positif, anoda negatif. Jadi katoda merupakan elektroda positif dan anoda merupakan elektroda negatif. Nah, selanjutnya apa fungsi dari jembatan garam yang digunakan dalam sel volta? Nah, mari kita bahas. Nah, kita ingat kembali, di dalam proses yang terjadi di sel volta tadi, Zn terurai menjadi Zn2+. Nah, maka dalam larutan ZnSO4 akan terjadi kenaikan jumlah Zn2+.
Dan karena Cu2+ akan menyerap elektron membentuk Cu, maka dalam larutan CuSO4 terjadi penurunan jumlah ion Cu2+. Nah, sedangkan supaya reaksi terus berjalan secara spontan, jumlah Zn2+ dan Cu2+ harus sama. Nah, untuk menyetarakan keduanya, maka ke dalam larutan ZnSO4 akan masuk anion yang berasal dari jembatan garam sesuai bertambahnya ion Zn2+. Dan pada wadah yang satunya, yaitu wadah ini, supaya setara, maka ion SO42- akan masuk ke dalam jembatan garam untuk menggantikan anion yang masuk ke dalam ZnSO4. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa jembatan garam berfungsi untuk menyetarakan kation dan anion. Nah, kemudian dari dua elektroda yang ada, yaitu Cu dan Zn, kenapa Cu yang menjadi katoda dan merupakan tempat terjadinya reaksi reduksi? Kenapa Zn yang menjadi anoda dan merupakan tempat terjadinya reaksi oksidasi? Bagaimana cara kita menentukannya? Nah, jawaban dari pertanyaan ini akan kita bahas pada video selanjutnya tentang bagaimana cara menentukan katoda dan anoda dalam suatu sel volta.